Oh ini udah nikah 3 tahun kok belum punya anak. Bini gue kena mental segala macam. Tapi lu sempat pernah mikir lu mandul nggak? Sebenarnya gue dan bini gue itu tidak ada penyakit apa-apa. 2 bulan gue nggak ngambil job apa-apa, bener-bener kayak oke deh kita 2 bulan ini bener-bener kita di rumah aja. Tapi ribut pernah ya? Pernah. Tidur masing-masing nggak? Beda kamar gitu? Oh apa nih, apa mau cerai, apa mau apa? Renung, nunggu Densu masuk. Bunga ku persembahkan kepada yang terindah. Asik. Gue nungguin lo dari tadi lo. Ih, kapal api. Maksimal 100% semangat. Asik. Semangat 100% ya? Ada tamu ya? Maaf ya. Tas dulu. Apa kabar? Gue malu kalau dia datang ke sini. Astaga. Rumah gue nggak ada kemajuan. Ini masih bunga-bungain dulu. Enggak, ini udah ada tambahan. Kalau dulu kan nggak ada warna, sekarang dia ada warna gitu. Soalnya kalau ngundang dia tuh gue selalu kayak berkecil hati. Ngelihat dia flexing mulu kan, flexing rumah, flexing mobil. Nggak flexing. Adanya itu. Apaan? Posting keseharian aja. Itu flexing. Mentang-mentang dulu susah, udah sukses, pocong, ya kan. Cuma gue punya kesamaan kisah sama dia. Hari ini ngobrol-ngobrol aja ya, nggak usah terlalu banyak interview, lu juga boleh nanya gue lah, santai. Gue baru balik dari luar kota nih, jujur gue capek banget sih. Sama. Iya, kita bubar aja yuk. Istirahat. Ciolif mana sih? Ciolif lagi di rumah. Dia lagi mau menjemput program IVF kedua kan. Lu IVF juga kan? Iya. Itu Ciolif pas sebelumnya. Kan gue kan sama nih ceritanya. Gue tuh nikah 4 tahun nggak punya anak. Sama ya? Lo berapa tahun? 4 tahun juga. 4 tahun juga. 4 tahun nggak punya anak. Terus kita berusaha dengan sangat amat buat punya anak. Jadi gue sampai boleh ya? Boleh. Gue pengen banget. kita udah berusaha, udah inseminasi, udah segala macam. Terus IVF yang pertama kali gagal, udah sempat gagal baru sukses lagi. Ciolif pas yang lo mau IVF itu, gue tuh chat-chatan sama Ciolif. Oh berarti barengan? Enggak, Ciolif tuh nanya-nanya kan gue udah sukses duluan. Kan gue udah punya anak. Terus si Ciolif tuh nanya ke gue, Rif dokter mana, gimana segala macam. Ngobrol banyak gue sama Ciolif. Oh berarti 4 tahun itu lu nggak punya dapat sama sekali secara alami? Enggak. Oh kalau gue masih dapat. Jadi gue 2 tahun pertama itu kosong dulu ya, setahun pertama kosong. Habis itu dapat. Gue sempat pikir gue mandul tuh, gue cerita kan ke Dedi. Habis itu dapat. Wah gila, anjing gue ngemandul nih gue bilang. Dapat. 3 bulan belum nyampe jantungnya berhenti cuy. Udah isi tuh. Udah isi, jantungnya berhenti pas USG. Pas gue lagi ngeliat kan, deng loh, suara jantungnya kemana? Gitu kan tadi gitu. Kata dokternya, coba kita cek lagi. Dalam hati gue, aduh nggak enak nih. Udahlah, intinya berlalu. Habis itu yang kedua, alami lagi. Dapat. Pas gini, wah ternyata ada kelainan fisik. Jantungnya bocor. Ini nggak bertahan lama. Tapi Ciolif nggak mau lepas. Oke. Tahan, kata Ciolif. Tahan, nggak nyampe 4 bulan hilang. Aduh. Itu ya lu nggak ada momen gitu kan? Rasanya. Ada. Jadi kan lo tau kan perjuangan cewek IVF itu kan harus disuntik hormon tiap malam apalah segala macam. Itu bini gue tuh mental udah kenal lah. Soalnya dari yang tadinya kurus jadi gendut gara-gara itu kan hormonnya, terus moodnya naik turun segala macam. Sampai yang IVF pertama kita itu gagal. Jadi pertama insem dulu. Insem nyobain 4 atau 5 kali gitu. Nggak berhasil. Akhirnya IVF itu gue dapatlah 2 tuh yang sel gue yang bagus lah dari banyak. Telurnya dapat berapa? Banyak. Gue lupa ada berapa, tapi yang terbaik itu 2 yang disarankan sama dokternya. Endingnya kan? Endingnya disimpan 2. Di mana nih lu IVF ya? Bunda. Oh sama. Ini bapak-bapak jadi bercerita begini ya? Bukannya bapak-bapak tidak sama bercerita kan, Ciolif kan kita ngobrol. Iya, itu. Harusnya temanya laki-laki tak bercerita gitu. Iya, kita bercerita. Tidak bercerita minum kapal api kan, itu harusnya gitu ya. Biar semangat kita 100% lagi. Asik, semangat 100% minum siap. dulu. Jadi pada saat apalagi namanya lu cuma dapat 2 itu langsung berhasil. Enggak, jadi yang pertama itu gagal. Iya. Coba yang pertama gagal.
mental bini gue tuh kena gitu loh. Karena kan IVF itu kan udah mentok usaha terakhir pasangan suami istri buat dapetin anak. Kalau IVF-nya udah gagal, berarti itu udah tidak ada yang bisa dilakukan lagi kan. Paling ngulang kan. Paling ngulang. Nah, dan itu capek nih. Gue kasih tau lo, itu kalau IVF begitu, istri itu hancur cuy. Lo yang nyuntikin bini lo siapa? Dia sendiri. Gue yang nyuntikin tiap malam. Jadi kan gue takut jarum nih. Iya, gue suntik-suntik. Terus akhirnya gagal. Akhirnya dia karena kena mental segala macam, dia tidak mau lagi nyoba. Oh. Jadi udahlah, udah nggak mau nyoba nih, sampai nggak mau lagi gitu. Akhirnya 1 tahun kemudian, 1 tahun nih recovery-nya. Lo tahu sendiri kan orang di sosmed kayak, oh ini udah nikah 3 tahun kok belum punya anak. Komen-komen itu kan banyak kan yang. Lo kena tuh. Kena. Sampai ada satu momen tuh. Adalah komen suka tiap gue posting apa, komen gitu kayaknya udah nikah nggak punya anak segala macam, bini gue kena mental segala macam kan. Lu nggak belain bini lu gitu? Belain. Lu ada mau balas belain. Tapi ada satu waktu itu yang belain yang keras banget, Arab. Arab belain. Iya kan, belain. kita kan emang dulu kan main bareng deket kan. Oh, sekarang udah enggak ya? Main. Main. Berarti hubungan sama Reza Arab aman ya? Aman. Pengen gue cari benturan-benturannya. nggak bakal ketemu, nggak ada masalah apa-apa. Udah intinya kayak gitu. Akhirnya sisa 1 kan. Akhirnya gue bilang sama ke bini gue kayak gini, ya udah ini kita coba terakhir deh. Ini setelah 1 tahun mentalnya udah balik lagi. Akhirnya bini gue bilang, ya udah deh ini kita IVF, tapi gue nggak mau ada orang yang tahu. Kita diem-diem aja. Terus akhirnya dia bilang ya udah dia mau cobain sekali, tapi udah nggak berharap lagi tuh karena yang pertama gagal kan. Akhirnya ya udah ini gue cobain sekali lagi, tapi kalau misalnya gagal udah aku mau liburan aja kemana gitu. Jadi nggak mau jadi punya anak gitu maksudnya? Kan kena mental Pak, udah disuntik, udah nyoba pontamatik segala macam, gagal kan. Kalau gagal kedua kali kan mentalnya jadi kena lagi. Akhirnya gue bilang ya udah coba terakhir kali, coba yang kedua, alhamdulillah berhasil. Oh langsung dapat. Terus gue nazar kalau misalnya itu berhasil. Suatu saat gue akan mencari orang yang susah punya anak, akan gue biayain dia IVF sampai punya anak. Sekarang lagi gue lakukan nih. Oh. Ini jadi sekarang gue lagi jadi ada pasangan suami istri gitu yang udah nikah berapa tahun. Ngangguk lu yang dibiayain. Kan. Jadi ini sekarang lagi jalan nih. Sekarang lagi progres, lagi jalan, dia lagi gue biayain untuk dia bayi tabung. Serius lu? Weh, tepuk tangan dong, gila keren banget ya. Masa gue berdasar juga ya? Di podcast ini kita berdasar ya? Saya juga berdasar. Salaman. Kan kita berbagi rezeki. Oh iya. Soalnya kan nggak semua orang seberuntung ya kita ada budgetnya untuk bayi tabung. Cuman kan kalau yang nggak ada budgetnya kan bayi tabung kan mahal Pak. Mahal. Jadi, berapa ya habis ya sekitaran berapa ya? Ratusan sih. Ratusan, 200-300 ada lah ya? Iya segituan. Ada sih duit gue. Oke, deal. Podcast kali ini kita berdasar juga kalau program IVF-nya Ci Olive berhasil untuk menjemput anak kedua ini. Karena Ci Olive kemarin udah mau nyerah. Karena usia kan. Jadi gue denger dia ngomong ke gue, katanya, Yang pokoknya kalau ini nggak berhasil udah ya, aku udah nggak mau lagi. Pasti. Karena sakitnya minta ampun. Pasti. Capeknya minta ampun kan. Oke, sebagai bentuk support ya kepada para wanita dan pejuang termasuk pada istri gue sendiri. Berarti ini kenapa tiba-tiba ada nazar ya? Oke, gue ikutin Armu, dia inspire me. Buat semua yang nonton, nih jadi saksi kalau misalnya berhasil nih. Dan ini akan ketahuan dalam 1 bulan ke depan. Gue janji gue akan bantu satu pasangan untuk program bayi tabung dan satu aja. satu dulu ya. Kalau gue ada rezeki gue bisa tambah 2 tapi 1 dulu dan semoga doa kalian nanti dijabah di kolom komentar. Amin. Ya. Jadi akhirnya lu dapat kesempatan untuk program ini, terus lu nggak kontenin si pasangannya? Enggak. Maksudnya gue nggak ngejar kontennya sih, karena kan emang niatnya kan pengen bantu kan. Maksudnya lu mau flexing kebaikan gitu? Soalnya kan flexing harta benda kan udah, ya kan? Gue tuh nggak pernah flexing. Ya buat orang, kolom komentar gue isinya ada beberapa yang ngomong gitu. Males sama aja nih. Ada orang-orang bikin konten di rumah. Gue juga bikin konten di rumah. Kebetulan rumah gue mewah. Emang salah gue? Kayak itu iya sih. Enggak flexing, apa adanya aja lah, apa adanya. Oke, ya susah juga kan lempar kamera ke sini. Waduh, harga 2 miliar. Lempar ke sini harga 2 miliar. Ya sudah lah. Tapi intinya kita berdua kan tahu lah rasanya tekanannya belum punya anak segala macam. Jadi gue pengen bantu orang yang lagi mengalami yang sama. Tapi lu sempat pernah mengalami mikir lu mandul nggak? Enggak, kan kita ngecek.
Nah, ini gue ngecek. Jadi ada deg-degannya juga waktu itu. Yakin nih lu mau cerita nggak apa ya? Nggak apa-apa. Ini gue belum pernah cerita loh. Ini beneran gue belum pernah cerita kalau yang ini. Iya. Gue sama bini gue itu ngecek ke dokter kan, dan sebenarnya gue dan bini gue itu tidak ada penyakit apa-apa. Nggak ada yang kenapa-kenapa. Oh, nggak ada. Jadi emang dokternya bilang waktu itu emang kayaknya ini stres dan terlalu sibuk kerja. Oh, kecapean aja? Kecapean, jadi problemnya nggak ada. Cuman gue bingung kayak, kok udah 4 tahun maksudnya kayak begitu. Akhirnya kita memutuskan yang pas yang kedua, 2 bulan gue nggak ngambil job apa-apa, bener-bener kayak, oke deh kita 2 bulan ini bener-bener kita di rumah aja, udah kita happy-happy aja, nggak ngapa-ngapain segala macam. Biar nggak capek? Biar nggak stres dan capek juga, dan berhasil. Emang kuncinya kayaknya emang nggak boleh stres sih. Betul. Dan nggak boleh capek sih. Sama, gue juga akhirnya dapet itu. Jadi kan kalau problem gue tuh masalahnya di sperma. Jadi Ciolif juga nggak ada masalah. Ternyata memang kuncinya ada, nggak boleh capek dulu. Jadi ternyata gini, kenapa orang tuh sulit juga punya anak itu selain ada faktor lain. Ini adalah faktor yang paling penting adalah keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi kalau dua belah pihak ini sama-sama enak gitu, jadi energinya positif, itu bisa ngebantu untuk bisa punya anaknya juga. Lo kan ngerasa nggak capek, tapi kan Ciolif capek lakinya lo. Iya memang sih dia agak capek gitu, tapi kan kita berusaha untuk bikin dia jangan tambah capek kan gitu. Karena kan dia capek ngeliatin gua kemana-mana kan. Kalau kita istirahat semua segala sesuatunya tuh nanti jadinya bagus gitu. Nah akhirnya lu dapat anak pertama itu yang si itu ya? Baim. Oh itu jadi anak mahal ya? Mahal tuh. Iya sih, makanya lu kontenin terus ya. Nggak pernah. Buat Baim nggak pernah ya? Nggak ya. Jadi anak lu 2 sekarang ya? Dua-duanya bayi tabung? Enggak. Yang kedua itu sebenarnya kita udah tidak merencanakan. Itu alami. Jadi bablas aja gitu. Makanya jaraknya 1,5 tahun mepet. Oh jadi lu emang kagak pengen maksudnya bukan nggak pengen lagi, kita pengen anak lagi. Cuman tapi tadinya itu tabung ya? Plan kita itu adalah 3 tahun lagi kita punya anak lagi. Ternyata 1,5 tahun bablas alami itu. Oh ya udahlah ya dapat gitu ya. Udah. Momen paling haru lu di mana di situ? Aduh gua ada lagi momen paling haru. Momen yang mana nih? Yang pas itu bayi tabung pertama. Kalau menurut gue ya, karena akhirnya punya anak gitu. Iya. Itu kalau kita cowok kan sebenarnya kita nggak akan sekepikiran cewek kan. Pasti lo nggak stres-stres banget sebenarnya kan? Atau lo stres juga? Kalau gue ngerasanya nggak stres, tapi kata istri gue ngidam, badan gue nggak enak mulu. Apa itu stres ya? Nah, gue tuh ngerasanya sebenarnya pengorbanan kita tuh nggak ada apa-apanya. Soalnya si yang ceweknya kan kalau misalnya kita bayi tabung, disuntik hormon tiap malam, terus harus terapi ini, terapi itu. Maksudnya gue aja ngeliatnya itu capek gitu. Terus bini gue yang dari tadinya kurus, naik 30 kilo gara-gara suntik hormon segala macam. Itu kan pengorbanannya gila banget kan. Iya. Nah, begitu itu berhasil, terus kita tuh kayak, wah, kayak... Oh, lu terharu lihat istri lu ya? Iyalah. Bukan karena si baby jadinya, maksudnya baby iya. Kan prosesnya, lu paham kan Ciolif kan? Maksudnya disuntik tiap malam dan mood swing naik turun segala macam. Maksudnya emosionalnya itu kena banget gitu loh. Iya paham. Emosinya, moodnya segala macam. Jadi begitu itu udah sukses, yang gue pikirin kayak, nggak sia-sia nih. Oh, lu melihat anak itu dari mata istri lu ya jadinya ya. Jadi kan ada orang kan yang lebih fokus ke anaknya dulu kan ya. Kalau sama lagi. Ya kan? Gue begitu lihat istri gue tuh begitu lahir kan anak itu kan keluar gitu kan. Gue cuma ngelihat gini. Gue nggak terlalu fokus dengan cantik ganteng apa enggak. Gue cuma oke, lengkap. Sama nggak? Kan gue tuh nanya-nanya sama bini gue kan. Maksudnya gue nggak ngerti bayi tabung sebelumnya kan. Nggak ngerti bayi tabung. Seru banget bapak-bapak ngobrolin bayi tabung. Bayi tabung ya man. Iya. Gue berkali-kali nanya kayak yang ini aman kan, normal kan. Maksudnya gue takut ada, biasalah kalau istri hamil takut ada cacat atau takut ada apa segala macam kan. Walaupun udah di USG kayak aman, ini kalau udah di USG segala macam aman, udah dicek segala macam. Tetep aja kita gak yakin ya. Begitu lahir, itu tuh gue langsung ngecekin kayak, dok, aman dok, jari, telinga tuh gue liatin satu-satu. Terus begitu kayak lengkap semuanya kayak, alhamdulillah. Iya sama lagi. Abis itu udah tuh anaknya gue langsung ke istri gue ngeliat, gue lihat. Terus suruh ngonten tuh langsung anaknya? Langsung ngonten? Iya, langsung syuting. Syuting tek gitu kan. Tapi yang momen paling mengharukan gue tuh pada saat gue skin to skin. Oke. Lu ada skin to skin kan? Ada dong, ada. Gue baru tahu ada skin to skin saat itu. Terus lu langsung buka baju dong? Terus pegang di sini. Ada tuh di video gue. Terus gue gendong gini. Kok gue gemeter ya gitu. Kok gue terharu ya. Terus tahu nggak apa yang gue... lu ngapain waktu itu? Pas skin to skin? Nangis. Oh nangis cengeng ya? Lu Pak, perjuangannya Pak itu Pak. Iya sih. 4 tahun lumayan lah. Maksudnya buat gue 4 tahun itu lama kan. Kayak cuma nangis aja lu?
kayak apa ngomong apa dalam diri lu? Enggak, kalau gue tuh anehnya gini, kan gue udah biasa sendiri, maksudnya kita biasa belum punya anak segala macam kan. Gue tuh dulu gue sangat sayang sama diri gue sendiri gitu kan. Iya, iya. Gue tidak terbayang gue bisa sayang sama manusia lain selain diri gue sendiri gitu lah. Jadi begitu anak lahir kayak, wah gue rela mati nih demi ini orang nih gitu lah. Dan ada rasa bangga sama diri sendiri ya. Maksudnya kita bisa nggak cuma sayang sama diri sendiri gitu. Iya, iya itu bangga kayak, gitu. oh ternyata bisa juga kita merelakan nyawa untuk orang lain gitu loh, kayak baru pas punya anak. Iya, iya. Iya kan? Gue ngerasain momen itu sih sebenarnya. Anak lu cowok ya, gue cewek. Gue lebih kayak, lu ngerti kan, cewek soalnya begitu gue gendong itu, gue lihat gitu. Terus gue berdoa lagi. Karena mungkin bahasa jiwa gue doa kali ya. Begitu gue gendong gitu, gue langsung, Tuhan makasih. Ini perjalanan yang panjang. Tapi saya tahu ini semua ya titipan Tuhan saja. Saya tiba-tiba gue ngomong gini, Tuhan, saya serahkan anak ini ke dalam tanganmu. Oh iya, gue gitu. Jangan dong, diambil lagi dong. Enggak, bukan itu, bukan. Iya, lu jangan bikin gue takut, gue tampol ya. Enggak ngomongnya kayak gitu. Iya, gue bilang serahkan ini dalam tanganmu, tolong temani perjalanannya. Saya tahu mungkin waktu saya bisa saja tidak panjang di dunia, karena kan usia saya punya anak ini kan sudah usia umur 40-an lebih. Terus sekarang 54 ya Bang ya? Enggak, 40. Tadi baru saya bilang 40. Nggak usah kok pindah-pindah ke 50-an. Yeah. Jadi gue bilang, ya kalau misalnya umurku tidak cukup panjang, Tuhan, saya minta tolong satu, temani dia. Supaya dia tidak merasa kesepian. Karena kita sebagai orang tua ini memang nikahnya agak lama dan kita nggak tahu usia kami. Titip itu saja Tuhan. Maka saya memberi dia nama Gabriela. God is my strength. Udah tuh, aduh itu momen paling haru. Disitulah gue baru ngerasa bahwa, oh jadi bapak itu kayak begini. Dan ternyata gue baru sadar nggak semua orang itu siap untuk jadi bapak. Nggak siap. Nah itu yang pengen kita obrolin sebenarnya tadi. Kalau secara parenting akhirnya lu bagaimana gitu sebagai seorang. Ini kita belum pernah dengar ya. Kalau masa-masa gitu ya, parenting. Kalau anak nakal. Lo gentle parenting atau barbar lo? Apa itu gentle parenting atau barbar? Lo tipikal, lo sama anak lo gimana? Yang parentingnya yang sabar? Menyesuaikan. Karena ini anak cewek. Atau lo banting-banting juga itu anak? Enggak. Oh cewek soalnya. Jadi karena anak cewek, gue tuh tetap harus lembut. Karena istri gue selalu ingat. Kalau anak cewek terhadap bapaknya itu cinta pertama, kamu nggak boleh sampai akhirnya dia terluka dengan bahasamu. Gitu. Jadi dari awal kamu udah harus redus dia punya intonasi gitu. Nah itu tuh. Tapi kan satu sisi gue ngerasa kayak, wah kalau misalnya gue nggak tegas sama dia, takutnya nanti dia gedenya nanti jadi orang yang suka ngentengin dan lain-lain kan. Akhirnya gue menyesuaikan gitu. Kalau lu kan anak cowok beda. Anak cowok. Nah, gue cerita dikit yang anak kedua nih ya. Gue punya anak cowok nih soalnya. Yang anak kedua nih ya. Siap. Gue lagi COVID waktu itu. Dirawat di rumah sakit 2 minggu tuh gue di rumah sakit. Pas lagi COVID parah-parahnya banget. Tiba-tiba bini gue telepon pas gue lagi di rawat rumah sakit, kan sendirian COVID kan diisolasi gitu-gitu kan. Ini COVID setelah kita pulang dari Amerika atau belum? Sebelum kita ke Amerika. Sebelum kita ke Amerika. Iya. Terus pas COVID tiba-tiba bini gue nelfon, "Yang, aku hamil." Terus kata pertama yang keluar dari mulut gue, "Astaga." Terus gue kayak, kok astaga? Kok astaga ya? Karena kan nggak expect kan, maksudnya kayak yang, wah anak gue yang pertama umurnya baru 1 tahun gitu kan. Tiba-tiba bini gue bilang, aku hamil nih. Astaga, gue bilang gitu. Terus gue kayak, aduh kok gue bilang astaga, ntar bini gue ngamuk nih. Selamat ya, gue bilang gitu. Terus kayak, kok selamat ya, kan gue lakinya ya. Terus kayak, gue harus ngomong apa nih? Lucu banget sih. Bingung kan? Bingung kan kayak. Iya, karena nggak prepare. Alhamdulillah gitu. Soalnya bini gue juga kaget juga, maksudnya kayak kok bisa hamil shock gitu. Iya, kayak yang belum siap lah. Maksudnya belum siap karena anak pertama masih kecil dan secara fisik kan dia juga masih capek lah, anak umur setahun kan masih begadangnya segala macam. Akhirnya kayak, oh iya selamat ya. Kok selamat sih? Gue bapaknya. Terus akhirnya udah matiin telepon, terus gue di rumah sakit sendirian kayak, hah 2 nih anak gue nih, gue bilang gitu. Terus itu kayak yang, itu bingung sih. Karena yang pertama itu kan dapetnya susah banget. Cuman akhirnya gue kayak, banyak lagi yang bilang gitu, kalau anak pertama udah susah, abis itu anak kedua gampang katanya. Iya. Kejadian sama lu juga. Kejadian, dan akhirnya alhamdulillah. Terus gue udah kayak, oh ya udah alhamdulillah. Pas lahir taunya cewek, wah itu gue bersyukur banget karena kayak,
Udah lengkap udah. Cowok cewek. Dapat dua-duanya gitu. Dapat dua-duanya dan itu cowok cewek ya. Iya. Sepasang. Ya moga-moga gue cewek cowok gitu ya, jadi dapat sepasang ya. Tapi enak ya. Gila lu udah kaya, flexing mulu, anak lu lengkap, istri lu baik, ya, suka bercerita di sosial media, ya, dapat kontrak kapal api ya. Laki-laki tidak bercerita, itu kan udah lengkap semuanya gitu ya. Enggak lah, tapi kan kita kan namanya manusia pasti ada aja masalahnya. Tapi ada nggak cerita di dalam hidup lu di mana titik di mana apa ya istilahnya, lu sama istri lu itu sempet kalau berantem gue sama bini gue ya berantem senormalnya suami istri aja sih. Pasti ada berantemnya lah kalau suami istri kan. Apa ya, kenceng suara. Kita kan cowok nih ya. Iya. Makanya menurut gue cowok itu emang butuh waktu sendiri gitu loh buat merenung. Nah itu dia gitu, maksudnya. buat berkontemplasi. Tapi ribut pernah ya? Pernah ribut. Ribut sampai keluar rumah nggak ada? Kau pernah lah keluar rumah sampai di teras lah. Minimal kan? Enggak sih. Maksudnya kita selalu ribut itu satu malam lah. Malam kita beresin sebelum tidur kita beresin besok ya. Paling kalaupun masih parah, diam-diaman 2-3 hari baik sih. Oh itu silent treatment ya? Enggak silent treatment. Maksudnya kita justru ngobrol. Cuman kan kadang butuh waktu jeda gitu loh. Jeda buat kita bisa recovery lagi. Oh tidur masing-masing nggak? Beda kamar gitu? Pernah mungkin sekali 2 kali, cuma jarang sih. Iya, cuma maksudnya jarang sih kalau kita nggak kabur-kaburan gitu. Makanya kalau gue lebih ke kayak yang kalau misalnya ada masalah kayak gitu ya mendingan tenangin diri masing-masing dulu. Gitu. Oh itu tipe lo? Tipe gue. Tipe? Iya sama. Oh berarti kalian tuh sebenarnya love language-nya sama? Nah beda. Oh kalau love language beda? Love language Tipang itu quality time. Ih sama kayak gue ya. Enggak lagi gue. Nah problemnya adalah gue sama nggak ya? Kita ini kan time-nya susah ya. Lu gua lu nggak usah ngomong kita gua kan ya. time-nya susah ya. Cuman yang satu yang tadinya gue pikir benar ternyata salah gitu. Gue kira gue ini kan orangnya juga gue sebenarnya malas keluar segala macam. Kalaupun gue keluar gue pastikan keluar misalnya ada kerjaan, ada bisnis atau ada urusan lah gitu, bukan yang nongkrong segala macam. Makanya gue jarang nongkrong lah. Kenapa ya? Gue juga jarang lagi. Males. Kalau gue tipikalnya mendingan teman-teman main ke rumah. Iya, kita males keluar, enaknya ke rumah. Jadi sebenarnya masih nongkrong, cuman nongkrongnya bukan gue yang keluar. Biasanya gue invite teman-teman ke rumah. Iya, mendingan lu kesini. Iya, makanya lu ngajakin gue ke rumah lu terus, gue tuh kayak, ya mendingan lu kesini gitu. Jadi sama aja. Iya, makanya apa kita satu rumah aja gitu. Nah, kalau gue tuh tipikal yang kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ketika menyelesaikan masalah itu, kalian akhirnya udah punya formula. Udah. Nah, jadi tadi belum kelar ceritanya. Belum kelar ceritanya. Oh iya, siapa? Jadi kan ada satu yang gue kira benar ternyata salah karena quality time love language-nya bini gue. Gue itu kan karena malas nongkrong juga, gue emang ya udah akhirnya sering di rumah apalagi semenjak punya anak kan. Jadi gue tuh suka banget pokoknya mana-mana kayak 3 hari misalnya gue keluar kota 3 hari atau kemana, itu gue udah kangen banget sama anak gue. Jadi kita tuh sering liburan bareng keluarga. Sering liburan, kita sering jalan bareng keluarga segala macam. Gue kira itu tuh udah cukup. Ternyata di point of view seorang istri, kamu kok nggak pernah ada waktu sih buat aku gitu. Terus gue kayak, perasaan kita sering liburan, kita sering jalan bareng keluarga segala macam. Iya itu kan quality time bareng keluarga, bareng anak-anak. Kan kita butuh quality time berdua sebagai suami istri. Gue juga enggak lagi. Bentar lagi akan ada nih ya. Berarti gue ya. Iya ya. Iya, itu yang gue miss ternyata. Gue kira gue meluangkan waktu buat keluarga. Udah kena semua. Ternyata bini gue, ya gue butuh waktu quality time juga. Karena kalau kita bareng keluarga, liburan segala macam, kita kan fokus ke anak. Anak gue salto, jungkir balik segala macam, reok. Maksudnya kita fokusnya ngurusin anak kan. Makanya akhirnya buat biar balance, gue juga selalu meluangkan waktu kayak pacaran berdua sama bini gue, terus liburan yang berdua doang sama bini gue, jadi ada itunya. Itu di tahun keberapa pernikahan? 3 tahun terakhir lah, gue udah nikah tuh 9 tahunan ya. Aduh, gue udah 5 tahun ini nggak ada lagi. Iya kan? Iya kan? Ya akhirnya sabar juga istriku ya. Iya, memang benar sih omongan dia. Karena kita terlalu fokus sama family. Dan lo ngerasa itu udah cukup kan? Udah cukup. Buat istri sebenarnya itu nggak cukup. Dia butuh yang dia pribadinya juga. Buat wanita nggak cukup ya? Wanita coba anggukkan kepala kalau setuju. Bener nggak? Tapi kalian gitu juga nggak? Iya kan? Jadi beda gitu ya? Beda. Keluarga ya keluarga. Kalau sama istri. Tapi lu tipe romantis nggak?
Dulu iya. Iya kan lu bersajak, Iya, berpuisi. enggak, cuman kalau sekarang maksudnya hidup kita ini kan makin lama kan maksudnya kita makin zona nyaman kan. Maksudnya kayak lo lah, maksudnya lo udah ganteng, terkenal, kayak raya, segala macem. Lu ngomongin diri lo. Enggak, gue lagi ngomongin lo. Cuman kan maksudnya kan lo udah... Lu tapi 3 tunjuk kembali ke dia gitu, ya kan? Kan ke gue cuma 1, ini kan 3 balik ke lo. Ya emang salah kalau gue kaya. Enggak gitu. Cuman ya udah, akhirnya ya kita harus membagi waktu lah. Membagi waktu. Itu yang bikin puyeng. Nah akhirnya untuk menjaga hubungan itu, kadang ada beberapa momen yang kalau misalnya lagi ada masalah nih, pasti kan ada aja masalah di kerjaan lah, di apa segala macam. Gue tuh kadang delay dulu gitu loh. Jadi kayak gue nggak langsung cerita, ya gue merenung dulu, mikirin segala macam. Kadang tunggu momen yang tepat baru cerita. Kenapa emang kalau misalnya langsung cerita gitu, what happened? Nggak ada cowok kali ya. Cowok kan biasanya cowok itu kan jarang bercerita gitu loh. Mungkin bisa aja. Laki-laki tidak bercerita. Laki-laki tidak bercerita. Tapi faktornya make sense menurut gue. Apa itu? Lelaki, lo pasti pengen kelihatan kuat, pengen kelihatan tough gitu kan. Terus kayak ada norma-norma masyarakat juga kayak yang, ya lo laki-laki lo beresin masalah lo gitu. Kenapa ya kita kemakan begitu ya? Iya kan? Padahal harusnya nggak gitu-gitu amat kan? Iya sih sebenarnya. Karena laki-laki juga boleh menangis. Manusia gitu. juga. Laki-laki sebenarnya ya boleh bercerita gitu ya. Tapi kesan laki-laki tidak bercerita itu emang udah kuat banget gitu loh. Iya, itu yang menurut gua kenapa laki-laki itu juga butuh me time sendiri buat menjernihkan pikiran, buat mikir lagi, buat berkontemplasi. Butuh. Iya, dan itu wanita juga perlu paham kalau maksudnya saling sih sebenarnya. Wanita tuh kan perlu ini, tapi laki-laki tuh perlu itu kan. Perlu ada momen dia, perlu ada kopi kapal api, ya kan? Iya. Iya kan? Perlu untuk relaxing. Tapi lo ngopi? Ngopi gue mau tiap hari. Lo kalau ngopi kapan? Gue kalau ngopi? Gue kalau ngopi itu pada saat gue bangun tidur. Oke. Pada saat gue ada selang waktu. Dan pada saat malam hari. Kaget kan lu? Lu malam ngopi gak? Gue bisa ngopi sampai jam 12 malam tuh gue bisa ngopi. Oh ya? Dan gue tidak menjadi, gue gak tahu itu mitos atau enggak. Kalau ngopi nggak bisa tidur. Gue enggak, gue tidur aja gitu. Ada orang sih nggak bisa ya? Gitu. Normalnya manusia sih. Sorry. Normalnya manusia sih I gitu. come from different planets. Karena beda. Kalau misalnya kopi pagi itu ya, ini beda nih, filosofinya beda nih. Pagi pikiran kita masih kosong gitu loh. Kalau gue ngerasa kalau ngopi pagi itu membangkitkan kreativitas gitu loh. Jadi kayak kepikiran ide-ide baru, kepikiran hal seru itu pas pagi pas lagi kosong gitu loh. Iya kayak apa ya, termenung sendirian gitu. Pembuka jiwa gitu kan. Iya, kalau gue biasanya makanya di samping rumah gue tuh ada warung. Yang kemarin video yang rame di videoin orang itu. Biasanya gue di warung situ atau di kolam ikan, ngeliatin ikan, ngopi gitu sambil nyari inspirasi. Iya, memang begitu kan standarnya. Kopi pagi. Kopi pagi, iya. Kalau udah kerja, biasanya siang itu kan ngopi juga kan? Itu siang biasanya kalau lo udah stres gitu, udah kerjaan udah kebanyakan, butuh kopi juga tuh biar balik 100% lagi. Iya, kan? biar melek kan. Biar melek lagi. Biar semangat 100% kan, nah, gitu. Malamnya boleh sih sebenarnya malam, cuman kalau gue nggak terlalu malam kalau misalnya mau ngopi malam. Biasanya malam itu kayak kalau misalnya udah capek banget, buat boosting semangatnya balik 100% lagi, ya ngopi lagi. Oh, jadi kalau malam itu lu nggak terlalu ngopi karena ngopi tapi nggak terlalu malam kalau gue. Nggak terlalu malam, jadi lu batasin ya. Kalau gue enggak lagi, gue ngopi, gue sembari tidur ngopi ya, ngopi ya, ngopi. Apa itu nggak bisa tidur gitu ya kan? Ngopi aja. Tapi gue ngopi nggak banyak. Nah, ini lucunya. Ini lucunya. Kenapa jadi ngobrolin kopi ya? Gitu ya. Jadi kalau gue ngopi itu biasanya gue ngopi kan 1 gelas ya. Iya. 1 gelas itu gue ngopi paling banyak tuh seperempat. Gelasnya apa? Gelas tequila atau gelas? Gelasnya yang baskom gini, yang gede. Soalnya kan lo bilang ngopinya nggak banyak kan, gue harus bayangin lo gelas segini, apaan. Gelas segini. Okay. Jadi kalau gue ngopi itu biasanya seperempatnya. Nanti gue ngopi lagi seperempatnya. Jadi kalau diukur, mungkin dalam sehari itu gue ngopi paling 1 gelas sampai maksimal 2 gelas. Biar hemat. Enggak, emang karakter ngopi gue begitu. Jadi kopi yang gue suka itu gue tuh menikmati rasa. Oke. Jadi kalau rasanya itu nggak kena di lidah gue, biasanya gue nggak akan continue dengan kopi itu. Makanya kapal api lo minumnya banyak karena kena banget rasanya. Yo lah kita bercerita kontrak langsung. Bisa aja ya. Balik ke rumah tangga. Tadi kan
perkelahian sudah ya. Berarti lu sudah masuk masa 9 tahun menikah ya? 9 tahun. Bentar gue hitung dulu. Salah nggak ya? Ntar bini gue marah lagi. Oh, ada ya faktor begitu ya? 9 tahun, bener. Tapi bini lu kan Tipang kan bukan orang mudi kan, gue perhatiin kan? Enggak ya? Tiba-tiba posting story aja. Oh ternyata selama ini ada wanita lain gitu. Bukan tipe gitu ya? Dia nggak ada ya? 9 tahun, problemnya akhirnya kan 5 tahun pertama apa? Akhirnya, ini kan gue menuju tahun ke-6 ya? Apa yang harus gue persiapkan gitu? Wah, badai apa yang kalau gue dulu kayaknya kebalik deh. Yang baby blues kayaknya gue deh, bukan bini gue. Oh, lu yang baby blues? Sedang dikit. Karena kayak pas anak gue baru lahir, gue tuh malah jadi kayak yang apa namanya pengen keluar rumah, pengen segala macam. Gak tau kayak yang tiba-tiba gue kayak yang kayak bukan baby blues itu. Stres gitu. Apa puber? Tuh? Bukan. Tunggu, gue nanya ini agak kita belok dikit. Lu berapa sih sekarang? 34. Oh, belum ada puber kedua ya? Nggak tahu kan, masih belum 40 kayak lu. Oh, gue pikir lu udah 40 emang ya? biasanya. Katanya puber kedua tuh di 40 kan? 40-an katanya. Lo puber kedua lo ngapain? Nggak tahu gue udah puber kedua atau belum. Soalnya gue tuh bingung puber kedua tuh tanda-tandanya apa gitu loh. Tanda-tandanya? Iya. Lu tahu nggak puber kedua, tahu kan? Iya. Katanya kan pada saat puber kedua. Tahu. Biasanya mulai dandan lagi, mulai nge-gym lagi tuh. Iya. Apaan lu ngeliat gue gitu? Apaan lu kagak ada? Apa gue udah puber kedua, apa gue udah lewat gitu? Ya lo tanyanya sama yang lebih tua dari kita dong, jangan nanya sama gue. Iya, soalnya mungkin lu kan sama gue bukan itu. Iya kan, ibaratnya gitu. Ya udah kita kembali ke situ ya. Tadi berarti 9 tahun itu proses yang ini lu nasihatin gue lah. Dan lu siap-siap nih ya. Tahun kesini, itu adalah gitu. Kan gue lagi berguru sama lu. Lu kan senior. Kayaknya yang paling berasa itu yang tadi itu kualitas hubungan itu bisa menurun kalau lo nggak maintain hubungan lo sama istri lo. Yang tadi lo bilang. Iya, karena lo cuma maintain sebagai ayah, lo maintain sama keluarga, lo ngerasa lo baik sama keluarga, lo sayang sama anak lo, tapi lo lupa maintain sama bini lo. Dan lo ngerasa itu cukup. Iya, dan kita cowok ngerasa ya gue baik sama keluarga, sama anak segala macam, ngajak liburan, quality time sama keluarga cukup. Padahal kan kita harus mikirin istri kita juga. Kita harus quality time sama dia. Ada berduanya gitu ya. Entah itu apa, ngobrol, jalan. Iya. Makanya kita akhirnya ngebagi kalau misalnya liburan itu ada liburan yang bareng keluarga, ada liburan yang gue sama bini gue doang gitu. Agak rempong ya penikah ini ya. Agak rempong karena effortnya harus kedua belah pihak kan, nggak bisa effort satu orang doang. Tapi komunikasi lu tuh modelnya kayak gimana kalau berdua? Maksudnya kalau gue sama Olive itu komunikasinya itu dia datang, yang ada waktu nggak aku pengen ngomong. Sesimpel itu dia. Dia bukan tipe yang pengen dimengerti atau pengen ditelepati atau kita mungkin perlu kedukun gitu kan, nanya gitu. Simpel dia. Kalau lu gimana? Kita semuanya diceritain sih, nggak ada yang nggak diceritain sih. Kalau kita cuman kalau misalnya ada problem-problem yang kerjaan, gue ngeliat momen juga nih. Kadang kalau misalnya kayak ini kayaknya ada kusut segala macam kan. Bini gue kayak delay aja ya. Gue tetap akan cerita, cuma delay. Mungkin gue nggak cerita langsung sekarang, tapi nanti gue delay cerita. Oke, jadi masalah komunikasi itu dua belah pihak bisa langsung meminta komunikasi ya? Iya, karena gue ngerasa tuh saling ngelengkapin gitu loh. Kalau kayak misalnya ngambil keputusan ya. Kalau kita itu kan cowok kan kita ngambil keputusan yang rasional, yang sistematis, yang secara logika gitu loh. Cepet. Cuman kan kita kadang butuh touch bini yang pakai feeling. Yang gitu-gitunya loh, kayak misalnya sesimpel milih partner bisnis atau misalnya ada peluang apa, kadang gue udah yakin kayak ini kayaknya bagus nih, bakalan potensial A, B, C, terus bini gue udah kayak aku nggak feeling deh, kayaknya ini deh gitu nah. Ada faktor mostly itu. Feeling bini gue tuh mostly benar. Kenapa begitu ya? Nggak tahu. Lo gitu juga nggak? Iya, ada kan? Bener ya, walaupun nggak 100% ya. Iya, cuman feeling isi istri tuh kayak lebih bener gitu. Kenapa ya? Dan kita itu kadang kalau misalnya kita ngejalanin terus kita nggak ngikutin istri, bahaya. Bukan bahaya, kayaknya lebih ke psikologisnya itu kita tuh nggak plong juga, nggak tenang juga, jadi nggak maksimal juga. Gue merasa bahaya sih. Iya. Di depan ini ada sesuatu hal yang aduh, jangan-jangan bener. Di belakang istri gue udah mau mukul gue pakai panci gitu. Jadi gue merasa bahayanya double gitu ya kan. Itu menakutkan gitu ya. Tapi kenapa insting mereka itu banyak bener? Itu kan jadi pertanyaan itu, gitu. Makanya gue biasanya kayak kalau misalnya ada apa-apa, gue tetap butuh touch dari bini kayak yang feelingnya dia itu kadang suka bener sih. Dan ngejalanin sesuatu itu kayak yang enjoy banget kalau misalnya bini kita ridho ikhlas gitu. Cuman ada momen-momen yang emang
gue tuh banyak selamatnya dari feeling bini gue juga gitu. Iya, gue setuju. Makanya buat para pria-pria, ini hari ini obrolannya sebenarnya kurang jelas ya, tapi semoga bisa diambil hikmatnya. Menurut gue ya, wanita tuh adalah penasihat terbaik. Ya. Jadi cari wanita yang baik supaya nasihat terbaik itu keluar. Kalau lu cari wanita yang buruk gitu, nasihatnya bisa yang buruk. Kalau menurut gua gitu ya. Si Olive kebaikan tuh. Saya yang kurang gitu. Sial banget apa sih lu? Oh, kok pernah minum kopi dari telinga enggak sini? Tapi Ci Olive mana? Gue kangen sama Ci Olive. Ada itu, depan itu. Nah. Udah datang belum Ci Olive ya? Kok mau ngobrol sama Ci Olive enggak apa-apa loh, aku bisa keluar. Nih gue kasih tahu Armu ya, waktu di Amerika kita pergi ya. Nah, apa ini? Dia lebih jalan sama Ci Olive daripada gua. Berdua lah ke toko tas, inilah segala macem. Ih, Armu, gue bilang, lu tuh datang ke Ci Olive. Gue bilang, nih Armu nih ngapain ya? Gue bilang ya. Ternyata dia tuh sangat concern sama istrinya loh. Dia beliin tas istrinya, dia beliin ini segala macem. Dan gue bisa ngerasa Armu itu benar-benar bukan pencitraan doang di depan kamera, karena dia tuh benar-benar concern dengan the family gitu. Jadi gue banyak belajar sama dia tentang bagaimana kita memanage rumah tangga gitu. Nah ini ada yang bertanya tadi barusan dari Selos kayaknya. Selos, iya. Dari Selos ya. Dia nonton ini live dari Selos katanya. Aku baru menikah nih Kak, katanya gitu. Nah kalau misalnya dalam rumah tangga, pasti kan ada hal-hal yang bersifat keributan yang tidak ada solusinya, Kak. Iya. Nah, ada nggak masukan buat saya? Udah tinggalin aja. Hah? Celos kan ini kan? Nggak apa ya, biar ini untuk celos. Ya. Apa-apa ada nggak solusinya? Kalau misalnya nggak ada solusinya nih, kan pasti ada kan ribut kan, nggak ketemu nih ya. Nah, asik. Gue kalau sama bini gue, kalau lagi ributnya yang gede banget, iya. Kita ke halo Ci Olive. Biel mau masuk sini. Iya sayang. Tahu bisa jadi hostnya. Wah Biel, Ci Olive datang, tepuk tangan dulu. Biel, kenalan dulu Armu, Papa Armu. Nah, say hi. Ini takut. Iya memang agak itu ya, agak beda sama Papa. Itu ambil lah, udah Biel. Ayo ngobrol ya. Dia nggak mau, takut. Ya udah say hi sama Papa Armu. Hai. High five Biel. Hai. High five. Yes, itu dia. Dah, mamanya ambil dulu lah. Kenalan ya. Jadi apalagi ini namanya Papa Armu ya, uangnya banyak. Ya, nanti kok comblang ya sama itu ya. Pindah dong yang. Kan tadi belum gue jawab apa? Oh ya. Apa pertanyaan apa yang lu jawab? Gue mau jawab dulu. Oh iya, jawab. Celos nih buat celos. Celos. Yang tadi kan lo nanya celos. Kalau misalnya ada masalah nggak bisa diselesaikan. Gue beberapa kali berantem yang agak inilah Matipang yang agak berantem gitu loh. Iya. Kita itu punya langganan psikolog, konselor pernikahan gitu. Oh, mesti ada orang ketiga ya. Cuman kan kita pastikan kita butuh orang yang netral kan. Betul. Yang bisa jadi safe place, kita bisa cerita apa aja dan no judging dan bisa netral. Orang tua nggak bisa? Beda ya? Beda. Orang tua itu udah punya maksudnya udah punya ikatan emosionalnya sendiri. Lo bisa cerita ke orang tua siapa, dia lebih belain siapa. Lo cerita ke saya lebih belain siapa. Iya. Kalau menurut gue, prefer kita cari yang netral, yang benar-benar profesional gitu. Oke. Nah, jadi biasanya kalau misalnya kita lagi berantemnya keras dan nggak ada ketemunya, kita ke sana. Nah, menurut gue yang salah mindsetnya orang-orang, kita itu kan emang butuh cerita, kita butuh solusi, butuh segala macam, memang dari orang yang netral kan. Betul. Cuman kan orang mikirnya kalau ke konselor pernikahan gitu, oh apa nih, apa mau cerai, apa mau apa? Sebenarnya enggak, justru kita mau memperbaiki hubungan kita gitu loh. Betul. Dan hampir 100% tiap kita ke sana, pulangnya itu kita udah jadi kayak pasangan baru lagi gitu. Maksudnya udah hangat lagi. Emang sengaruh itu ya? Ngaruh banget. Lu pernah? Beberapa kali. Oh, akhirnya jujur ya. Saya nggak pernah soalnya. Oh, pernah. But it's not dan aib, itu bukan ya? aib. Dan itu bukan aib ya. Gue juga kalau misalnya teman-teman gue lagi ada masalah sama istrinya, gue menyarankan ya lo cerita aja gitu. Karena enak gitu, lo dikasih solusi netral dan dia nggak ngebelain siapa-siapa. Jadi di momen yang ini kamu yang salah, ini kamu yang salah. Misalnya ini suami yang salah, istri yang salah, dua-duanya dicari solusinya.
Dan kayak gue gitu ya podcast kan ya. Iya, dan solusinya itu kadang simpel dan ketahuan jadinya akar masalahnya. Makanya kayak tadi yang masalah yang gue bilang, masalah quality time, bini gue segala macam, itu taunya dari konselor itu. Akhirnya dikasih tips-tips simpel yang coba besok tiap pagi kalian kasih pujian 10 terima kasih untuk suami, 10 terima kasih untuk istri. Hal-hal yang nggak penting. Misalnya kayak menurut kita nggak penting. Iya, gitu jadi kan. misalnya kayak misalnya bangun tidur terus bini gue senyum kayak, sayang terima kasih ya pagi ini udah bangun dengan senyum gitu. Hal-hal yang kecil kayak gitu. Iya, kita nggak biasa ngomong ya. Nggak biasa dan canggung kan. Iya, canggung. Tapi lagi. hal-hal kayak gitu ternyata yang bikin hangat lagi gitu loh. Kayak, Masa sayang terima kasih ya udah bikinin bekal gitu. Itu works. Ya seminggu doang, habis itu minggu depannya gue udah lupa lagi ngomong kayak gitu. Oh, tapi it's okay untuk sementara gitu. Cuman itu memperbaiki hubungan. Oh, cakep nih, gratis. Soalnya dibayar ke psikolog. Ini gratis nih. Apalagi. Boleh dong yang ada yang dianjurkan. Invoice-nya nanti ya. Iya, sabar lah. Ada Enggak. Tapi menurut gue yang salah satu yang pasangan suami istri butuhin itu safe place, orang yang netral itu psikolog. Oke, berarti itu jawabannya. Nah, itu jauh lebih enak loh. Karena prinsip gue sama bini gue ya, kita kalau misalnya ada masalah tidak boleh cerita atau minta sarannya itu sama teman. Ya, itu gue ada setujunya ya. Karena biasanya kalau misalnya udah teman masuk, itu sumber bencana itu kalau misalnya lo cerita masalah rumah tangga lo sama orang lain, selain pasangan suami istri, itu malah masalah makin runyam. Awal tuh. Itu pintu terbukanya masalah makin runyam kalau lo cerita ke orang lain. Iya. Nah, cuman kalau gue tidak melarang dia cerita kemana-mana, karena kan emang butuh cerita. Cuman ceritanya ke profesional. Oh, jadi aturan yang sudah lu buat begitu satu sama lain. Iya, jadi bukan yang mengekang untuk, lo nggak boleh cerita kalau kita ada masalah segala macam. Bukan kayak gitu. Tapi lo kalau mau ceritanya cari orang yang netral, yang profesional, jadi dia ngasih masukannya itu benar, profesional dan netral gitu. Betul. Si psikolog itu. Iya. Sama juga sebenarnya gini, gue juga setuju kalau sama temen tuh, kalau gue bilang sih hindarin. Tapi, ya kita kan nggak tahu ya. Maksudnya kalau lu dapet temen yang memang orang yang netral gitu kan, yang kemudian lu tahu nih karakternya orangnya tidak membela ke kiri dan ke kanan. Tetap gitu. nggak bisa. Tetap nggak bisa ya? Nggak bisa. Masa? Oh, lu udah pernah ya? Bukan dari Bukan dari teman-teman. Enggak, karena teman-temannya Tipang nggak bakal ada tahu kita pernah punya masalah. Teman-teman gue nggak bakal pernah tahu gue punya masalah sama Tipang karena itu tidak menyelesaikan masalah. Oke. Coba lo punya masalah, lo berantem sama Ci Olive, lo cerita ke teman-teman lo, pasti tendensinya teman-teman lo akan lebih condong ke lo lah. Iya ya, pasti. Kalau misalnya Ci Olive cerita ke teman-temannya betapa brengseknya lo, pasti teman-teman Ci Olive cenderung pro-nya ke Ci Olive. Kau pernah cerita yang aku brengsek gitu? Hah? Jujur kamu? Kamu sendiri yang cerita. Aku nggak pernah cerita brengseknya Ci Olive. Iya. Karena emang lu yang brengsek bukan dia. Oke, kita cukup ngobrol ya. Karena kopi saya juga sudah habis ya. Terima kasih untuk tips-tipsnya ya Pak Armo ya. Sehat selalu ya. Kasih dulu Ci Olive yang nazar lo tadi. Oh iya, aku nazar yang aku bilang. Aduh, habis itu gue kena tampol ya. Nggak bikin keputusan kan nggak bilang. Iya kan? Ci Olive. Aku minta maaf dulu, aku sudah bernazar tadi. Jadi kalau misalnya program IVF kamu untuk anak yang kedua ini berhasil, karena Armu kemarin dia itu akhirnya bernazar dan akhirnya dapat, saya mau ikut gitu. Jadi kalau berhasil, saya akan mencari satu pasangan yang kemudian akan kita yang susah punya anak, yang kemudian akan kita endorse lah dari kita untuk bisa program IVF. Setuju? Iya, tapi udah aku lakuin, kamu nggak tahu. Astagfirullah. Ini rumah tangga macam apa sih? Astagfirullah.